semua manuskrip salinan Ibrani Perjanjian Lama berasal dari Masoret teks atau teks Masoret di abad ke-2 sampai abad yang ke-8 Masehi, yang merupakan salinan dari Tanakh atau Alkitab Ibrani Perjanjian Lama. Secara luas Masoret teks ini digunakan sebagai dasar penerjemahan Perjanjian Lama dalam Alkitab Protestan. Nah, Alkitab Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine pada abad kedua sebelum Masehi juga bersumber dari Tanakh Ibrani ini. Septuaginta atau LXX adalah terjemahan dari Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kemungkinan dilakukan itu antara tahun 250 sampai dengan 150 sebelum Masehi di Alexandria. Raja Ptolemeus II memerintahkan agar kitab suci Ibrani yaitu Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani untuk kepentingan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria. Nah, Septuaginta ini kemudian ya beredar luas, direvisi secara individual disesuaikan dengan versi Ibrani yang distandarkan. Ada 3 orang Yahudi yang menerjemahkan secara individu, menghasilkan satu terjemahan yang harafiah yang kita kenali sebagai terjemahan Aquila pada tahun 128 Masehi. Dan 2 terjemahan lainnya yang secara relatif idiomatik, yaitu terjemahan Syamachus dan terjemahan Theodosian. Selanjutnya Origen pada tahun 235 Masehi menerbitkan Hexaplarik, terjemahan Hexaplarik. Sebuah terjemahan Kristen revisi atas Septuaginta berdasarkan pada terjemahan Ibrani yang telah distandarkan. Selain karya Origen, ada juga Hesisian dan Lucianic. Keduanya juga merupakan turunan dari atau terjemahan atau turunan dari Septuaginta. Jadi itu tadi baik Origen maupun terjemahan dari Hexaplarik dari Origen dan terjemahan Hesisian dan Lucianic itu adalah 3 terjemahan dari Septuaginta dari versi Kristen. Ya, itu tadi sekelas tentang Perjanjian Lama. Sementara itu manuskrip salinan untuk Perjanjian Baru begitu melimpah yang tidak tersaingi jumlahnya dan umurnya oleh naskah apapun lainnya, yaitu lebih dari 5.700 salinan manuskrip bahasa Yunani. Belum termasuk ribuan salinan manuskrip dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Darrell L. Bock dan Daniel B. Wallace, 2 orang profesor riset Perjanjian Baru dari Dallas Theological Seminary, dalam buku mereka yang dipublikasikan pada tahun 2007, yaitu buku The Throning Jesus, menjelaskan demikian. Sekitar 5.700 manuskrip Perjanjian Baru Yunani diketahui ada saat ini. Jumlah sumber ini terus bertambah. Setiap dekade dan hampir setiap tahun, manuskrip yang baru ditemukan. Sementara itu rata-rata tulisan-tulis klasik ditemukan pada sekitar 20 manuskrip. Perjanjian Baru dalam manuskrip Yunani saja melebihi angka ini hampir 300 kali lipat. Selain manuskrip Yunani, ada bahasa Latin, Koptik, Syria, Armenia, Gotik, Gregoria, dan Arab, dan banyak versi Perjanjian Baru lainnya. Manuskrip Latin berjumlah lebih dari 10.000. Semua mengatakan Perjanjian Baru memiliki sekitar 1.000 lebih banyak jumlah manuskrip dari rata-rata tulisan-tulis klasik lainnya. Bahkan penulis terkenal seperti Homer dan Herodotus tidak dapat dibandingkan dengan jumlah salinan yang dimiliki oleh Perjanjian Baru. Selanjutnya, kedua pakar kritik teks dari Dallas Theological Seminary itu ahli Perjanjian Baru, riset Perjanjian Baru itu, yaitu Bock dan Wallace, menjelaskan lagi. Homer pada kenyataannya adalah yang kedua jauh dalam hal manuskrip. Namun hanya ada kurang dari 2.500 salinan Homer yang tersisa saat ini. Artinya, kritik teks Perjanjian Baru tidak kekurangan data. Kita memiliki banyak data untuk dikerjakan. Ini memungkinkan kita untuk merekonstruksi kata-kata Perjanjian Baru yang asli di hampir setiap bagian. Dan di mana ada keraguan, ingat, masih ada kesaksian manuskrip. Kita tidak dibiarkan menebak-nebak atau menduga-duga tanpa bantuan dari dokumen-dokumen ini. Di hampir semua bagian dalam Perjanjian Baru. Itu tadi pernyataan Profesor Bock dan Profesor Wallace yang saya kutip dari The Throning Jesus di halaman 48 dan 49. Ya, manuskrip ini ada dalam bentuk gulungan, perkamen, dan juga kodeks atau buku kuno. Nah, berikut ini manuskrip penting Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani yang saya kutip dari berbagai sumber. Yang pertama, manuskrip John Ryland. Ya, terdapat di perpustakaan John Ryland di Manchester, Inggris. Ini manuskrip tahun 130 Masehi. Ini adalah fragmen Perjanjian Baru atau penggalan Injil Yohanes berbahasa Yunani tertua yang ditulis di Mesir.
Selanjutnya yang kedua manuskrip papirus. Ya. Manuskrip papirus ini terdiri dari Bodleian Papyrus II. Ya. Terdapat di perpustakaan kesusastraan dunia. Bodleian berisi sebagian besar Injil Yohanes. Ini kira-kira tahun 150 sampai dengan 200 Masehi. Kemudian di dalam manuskrip papirus inilah papirus Chester, ya. Papirus Chester Beatty, ya, terdapat di Museum Chester Beatty di Dublin dan sebagian dimiliki oleh Universitas Michigan. Ya. Koleksi ini terdiri kodeks papirus, 3 diantaranya memuat bagian terbesar dari Perjanjian Baru, kira-kira tahun 200 Masehi. Yang ketiga manuskrip unisial. Ya. Manuskrip unisial itu terdiri dari beberapa kodeks. Kodeks pertama adalah Kodeks Vaticanicus. Terdapat di Museum Vatikan, berisi hampir semua kitab Perjanjian Baru, kira-kira tahun 325 sampai 350 Masehi. Yang kedua adalah Kodeks Sinaiticus, berisi semua Perjanjian Baru dan tertanggal 331 Masehi. Yang ketiga adalah Kodeks Alexandrinus. Ya. Terdapat di Museum British, ditulis dalam bahasa Yunani di Mesir dan memuat hampir seluruh Alkitab. Ya, ini kira-kira tahun 400 Masehi. Yang keempat, Kodeks Ephraemi, ya, terdapat di Bibliotheca Nazionale Paris, ya. Kira-kira ditemukan pada tahun, ditulis pada tahun 400-an Masehi, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah Kodeks Beja. Kodeks Beja itu terdapat di perpustakaan Cambridge dan berisi Injil-Injil serta kisah para rasul dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin. Itu kira-kira tahun 450 Masehi. Yang keenam itu Kodeks Washingtonensis, ya. Berisi keempat kitab Injil, kira-kira pada tahun 450 Masehi. Dan yang ketujuh itu adalah Kodeks Claromontanus, berisi surat-surat Paulus yang merupakan naskah dwi bahasa. Ini ditulis kira-kira tahun 500 Masehi, ya. Nah, sedangkan Perjanjian Baru versi lainnya dalam bahasa Syria, Latin, dan Koptik sebagai berikut. Yang pertama versi Syria atau Syria kuno, yaitu terdiri dari Syria kuno tahun 400 Masehi. Kemudian Pesita Syria tahun 150 sampai 200 Masehi. Kemudian Syria Palestina kira-kira tahun 400 sampai 450 Masehi. Kemudian Polineksia, ya, versi Polynesia dari versi Syria ini pada tahun 508 Masehi. Kemudian ada lagi Syria Halkein, ya, kira-kira tahun 616 Masehi. Kemudian versi yang kedua adalah versi Latin. Versi Latin ini terdiri dari Latin kuno. Ya. Versi Latin kuno kira-kira tahun 350 sampai 400 Masehi. Kemudian ada lagi versi Latin kuno Afrika pada tahun 400 Masehi. Kemudian Kodeks Corbiensis pada tahun 400, sekitar 400-500 Masehi. Kemudian Kodeks Perkelensis, ya, tahun 300 Masehi. Kodeks Palatinus 500 Masehi dan Latin Vulgata, ya, Latin Vulgata, ya, itu kira-kira tahun 366 sampai 384 Masehi. Nah, sekarang yang ketiga versi Koptik atau versi Koptik Mesir. Ya, itu terdiri dari Sahidik, ya, Sahidik kira-kira di tahun 300 Masehi. Kemudian Bohairik ditulis kira-kira 400 tahun 400 Masehi dan Mesir Pertengahan, ya, ditulis kira-kira 400 sampai 500 Masehi. Kemudian yang keempat adalah versi Armenia. Ya, versi Armenia sekitar 400 Masehi terjemahan dari Alkitab Yunani. Kemudian ada lagi dalam versi-versi lainnya ini, selain versi Armenia ada lagi versi Gotik. Ya, sekitar 400 Masehi, kemudian versi Gregorian sekitar 500 Masehi dan versi Ethiopia sekitar 600 dan yang terakhir versi Nubian sekitar 600 Masehi. Nah, fakta historis ini semuanya naskah manuskrip Perjanjian Baru yang lebih awal ini tidak satupun ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kita menolak pandangan, terutama pandangan Yahwisme dari Yakub Sulistyo yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Baru tulis dalam bahasa Ibrani. Tidak. Bukti-bukti menunjukkan, bukti-bukti historis dari naskah-naskah manuskrip Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Perjanjian Baru asli ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, ya. Nah, bahkan Perjanjian Baru bahasa Ibrani menjadi acuan, ya, oleh Yakub Sulistyo tidak pernah ada dalam sejarah historis, tidak ada, ya.
Sejak abad pertama hingga abad ke-14 tidak ditemukan, walau hanya sebuah manuskrip saja. Nantinya di abad ke-14, di akhir abad ke-14 baru ada kemudian penerjemahan ya Alkitab bahasa Ibrani dari bahasa Yunani Perjanjian Baru. Bahasa Ibrani tentunya diterjemahkan dari bahasa. Nah, jadi itu sedikit berbagai versi tadi, sangat melimpah sekali ya, manuskrip-manuskrip, naskah-naskah salinan dari naskah asli Alkitab. Nah, berdasarkan ilmu kritik tekstual, maka keakuratan Alkitab, terjemahan modern yang kita miliki saat ini dapat diandalkan. Karena itu benar seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Paul N. yang menjelaskan demikian. Meskipun kita tidak memiliki manuskrip original, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, namun demikian, kita memiliki teks asli Alkitab yang dapat dipercaya. Ini saya kutip dari The Moody Handbook of Theology, edisi revisi di halaman 184. Ya. Nah, para pakar Alkitab, teologi, dan kritik teks telah memastikan bahwa Perjanjian Baru yang direkonstruksi atau ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya. Ya. Dan Perjanjian Lama sedikit lebih rendah, namun tetap berada di angka 90% keakuratannya. Ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh 3 orang profesor, Introduction to Biblical Interpretation. Ya. Di buku mereka, Profesor William Klein, ya, kemudian Profesor Craig L. Bloomberg, dan Profesor Robert L. Hobart. Ya. Di buku mereka, sekali lagi, Introduction to Biblical Interpretation. Ya, di halaman 211 dan halaman 212. Bahkan Profesor A.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritikisme tekstual adalah sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks. Perjanjian Baru yang kita miliki 99,9% adalah murni, kata Profesor A.T. Robinson. Hal ini tepat seperti yang dijelaskan oleh Bruce Manning-Metzger, Profesor Bahasa Yunani dan ahli kritik teks Perjanjian Baru dari Princeton Theological Seminary, dan muridnya Profesor Bar Ehrman tentunya, walaupun nantinya Bar Ehrman ini membelot. Tapi tulisan mereka, Bruce Metzger sebagai mentor dari Bar Ehrman sendiri, tetap diakui sebagai yang berotoritas dalam hal kritik teks. Ya. Nah, dalam buku mereka, The Text of the New Testament, menjelaskan begini. Selain bukti tekstual yang berasal dari manuskrip Yunani Perjanjian Baru dan dari versi awal, kritikus tekstual telah menyediakan banyak kutipan tulisan suci yang disertakan dalam tafsiran, khotbah, dan risalah atau artikel lain yang ditulis oleh para bapak gereja awal. Sungguh begitu luasnya kutipan-kutipan ini, sehingga jika semua sumber lainnya untuk pengetahuan kita tentang teks Perjanjian Baru dimusnahkan atau dihancurkan, kutipan-kutipan itu saja sudah cukup untuk merekonstruksi secara praktis seluruh Perjanjian Baru. Itu saya kutip dari buku yang ditulis bersama oleh Profesor Bruce Metzger dan muridnya Bar Ehrman ya, dalam buku The Text of the New Testament yang diterbitkan di tahun 2005 di halaman 126. Selanjutnya saya juga ingin mengutip Profesor Norman L. Glaser, seorang teolog, seorang filsuf, dan juga seorang ahli teologi sistematik, ya, dan juga apologis yang terkemuka di abad ini, memberikan alasan mengapa kita saat ini dapat mempercayai kredibilitas Alkitab. Ya, salinan yang kita miliki saat ini, Alkitab salinan yang kita miliki saat ini, kredibel, dapat dipercaya. Dia mengatakan begini, para ahli Alkitab sangat berhati-hati dalam bagaimana mereka menyalin Alkitab. Pengukuran keabsahan keseluruhan Alkitab telah dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, katanya, berkenaan dengan doktrin utama dalam Alkitab, tidak ditemukan adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran kitab suci dari teks asli telah dipertahankan dalam manuskrip Perjanjian Lama, Ibrani, dan Perjanjian Baru Yunani. Kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan adalah dalam hal yang tidak terlalu signifikan, seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi doktrin besar maupun kecil dalam Alkitab. Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini menurut akal sehat teks, konteksnya, atau bagian-bagian lain untuk mengetahui yang mana yang benar.
Ketiga, tidak hanya 100% dari seluruh kebenaran utama dan berbagai kebenaran non-utama dari kitab suci dipertahankan dalam manuskrip yang telah kita miliki dan dalam terjemahan yang didasarkan padanya, namun lebih dari 99% dari teks aslinya dapat direkonstruksi ulang dari manuskrip yang kita miliki. Selanjutnya, Profesor Glaser ini melanjutkan, ada dua alasan mengenai hal ini. Satu, kita memiliki ribuan manuskrip. Dan dua, kita memiliki manuskrip awal. Rentang waktu yang begitu dekat dengan teks aslinya dan banyak salinan dari manuskrip yang ada membuat para sarjana tekstual atau ahli kritik teks dapat merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan lebih dari 99% keakuratannya. Ya, itu kata Profesor Norman L. Glaser yang saya kutip dalam Who Made God di halaman 140 dan 141 dari buku yang ditulis oleh seorang apologis terkenal, Ravi Zachariah.